Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah Majlis Keorganisasi yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah, Allah kembali mempertemukan kita dalam sebuah majlis ilmu bersama Ustaz Khairul Alam, dan ini kebersyukuran yang tidak teranya, puja-puja hanya milik Allah yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, dan nikmat iman dan Islam jadi nikmat paling agung yang harus kita syukuri. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah, beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang diridhokan oleh Rasulullah, umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini Alhamdulillah kita kembali dalam kajian inspirasi Quran bersama Syekh Khairul Alam Hafizahullah Ta'ala, yang di episode kedua, karena di bulan pertama di bulan ini kita sudah membahas tentang bagaimana kita menyelami makna dari surat Al-Waqiah, surat yang bagi sebagian orang meyakini tentang betapa fadilah dari surat Al-Waqiah itu begitu besar. Salah satunya tentang rizki, salah satunya yang sering disebut-sebut oleh sebagian kalangan tentang fadilah dari surat Al-Waqiah ini. Dan apa sesungguhnya makna yang ada dari surat Al-Waqiah kalau kita selami, apalagi disebut Al-Waqiah yang artinya hari kiamat, tentu tidak ada hubungannya dengan rizki atau dalam bentuk harta yang kita sebutkan, tapi sungguh begitu besar kedalaman dari surat Al-Waqiah ini yang sudah dibahas di awal-awal ayat tentang bagaimana kiamat itu akan terjadi dan bagaimana kita mensikapinya. Karena informasi gaib inilah yang kita dapatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Waqiah. Dan untuk selanjutnya, Alhamdulillah, Ustaz Khairul Alam juga sudah bersama kita semua. Kita akan sama-sama menyimak tentang bagaimana kita melanjutkan pemaknaan terhadap surat Al-Waqiah. Baik, Ustaz Khairul Alam, tafadhal masykura. Mari kita siapkan diri kita untuk menyimak lanjutan dari makna surat Al-Waqiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita di surat Al-Waqiah. Tadi sudah Mas Kholi sampaikan sebagai pengantar apa yang kita sudah pelajari di minggu lalu tentang kedahsyatan dari surat Al-Waqiah ini. Sebagian kita mengamalkan surat Al-Waqiah karena kita meyakini bahwa ini menghilangkan kefakiran pada diri kita. Dan kita harus masuk lebih dalam sebenarnya adalah kepada isi kandungan dari surat Al-Waqiah sendiri. Ya, apa sebenarnya kandungan yang sangat berharga buat diri kita? Kekayaan itu sebenarnya apa? Apakah kekayaan itu adalah sifatnya material? Atau kekayaan itu ketika kita menemukan sebenarnya adalah menemukan Allah di dalam surat Al-Waqiah. Karena kalau kita sudah bertemu dengan Allah dan kita sangat mengenal Allah, maka sesungguhnya kita memperoleh kekayaan yang luar biasa. Jadi kekayaannya, penafsirannya bukan kekayaan secara fisikal, tapi kekayaan secara hati, secara naluri gitu ya. Jadi spiritual kita akan naik level gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan. Terakhir kalau nggak salah ayat 26, betul nggak?
Hari ini kita ayatnya ayat 27 ya. Ya, siap Ustaz. Ya, oke. Sebelum masuk dalam ayat yang baru, secara kita harus paham dulu secara strukturnya. Jadi supaya kita punya gambaran besar tentang surat Al-Waqiah ini apa, gitu ya. Jadi struktur itu apa sih sebenarnya? Struktur itu sebenarnya adalah pengelompokan di dalam surat Al-Waqiah itu sendiri. Kenapa kita harus kelompokkan? Karena sebenarnya ketika kita melakukan pengelompokan, itu akan jauh lebih mudah untuk kita tahu sebelum masuk ke dalam detailnya. Struktur itu membantu kita kayak helikopter view, ya, melihat dari sisi yang lebih tinggi lagi, lebih atas lagi, sehingga ketika kita masuk ke detailnya, kita akan tidak akan bingung tuh di dalamnya. Oke, struktur surat Al-Waqiah ini dibagi menjadi 5 kelompok sebenarnya. Kelompok yang pertama adalah kejadian hari kiamat. Saya share ini ya, bentar. Saya bisa share nggak? Nggak ada share-nya. Oke, jadi bagian pertama adalah kelompok tentang kejadian hari kiamat. Ayatnya mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Ya, silakan dicatat ya. Jadi ayat 1 sampai ayat ke-6 menjelaskan tentang kejadian hari kiamat, kejadian yang sangat besar sekali. Kemudian kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu mengelompokkan manusia menjadi 3 kelompok saja. Jadi manusia ini dari zaman dulu, zaman sekarang, mau yang pejabat dia, mau jadi golongan kelas bawah, ekonomi kuat, ekonomi lemah, orang yang berpendidikan, orang yang tidak memiliki pendidikan, semuanya itu, variasi manusia itu akan dikelompokkan hanya menjadi 3 kelompok saja. Ya, apa 3 kelompok itu? Kalau 3 kelompok itu adalah sabikun, orang-orang yang awal, kemudian orang-orang golongan kanan dan golongan kiri. Jadi 3 kelompok itu saja. Ayatnya mulai dari ayat berapa? Ayat 7 sampai ayat 56. Kemudian yang ketiga, tentang bukti kekuasaan Allah. Ayatnya 57 sampai 74. Oke. Setelah Allah menjelaskan tentang kekuasaannya, maka bagian berikutnya Allah menjelaskan tentang kemuliaan dari Al-Quran. Ya, 75 sampai 82. Kemudian sisanya 83 sampai ayat ke terakhir 96 menjelaskan tentang sakaratul maut atau maut, ya, kematian kepada kita semuanya. Jadi itu struktur dari surat Al-Waqiah. Nah, sekarang kita sudah sampai struktur bagian kelompok yang mana? Baru pembagian manusia ke golongan ya. Ya, jadi baru struktur yang kelompok yang kedua. Nah, dari tiga kelompok ini kita sudah belajar sabikun ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya, oke, sekarang kita lanjutkan. Ayat 57. Saya buka juga ya. Oke. Di dalam ayat 57, wa ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Golongan kanan. Betapa bahagianya golongan kanan itu. Jadi kata ma itu adalah untuk menghubungkan sebenarnya. Tapi bukan hanya sekedar penghubung. Sama kayak bahasa Inggris ya. Dia memberikan sebuah penekanan ketika digandengkan dengan kata benda. Ya. Jadi golongan kanan. Betapa hebatnya golongan kanan itu. Ya. Siapa yang termasuk golongan kanan itu? Gitu ya. Nah, seringkali kan gini ya. Agama Islam itu sebenarnya sulit untuk masuk ke surga itu sulit atau mudah? Mudah. Mudah. Mudah, betul. Sesungguhnya masuk ke dalam surga itu mudah.
Namun seringkali kita memberikan standar tertentu dalam ajaran agama Islam. Sehingga apa? Kelihatan masuk surga itu sulit. Secara template-nya sebenarnya kita itu mudah untuk menuju surga. Ya, secara template-nya. Sulit untuk menuju neraka. Kalau kita pelajari Quran, mindset-nya akan seperti itu. Namun seringkali yang terjadi kan kita ngajarin Islam tapi kayak mempersulit. Misalnya, ambil contoh. Seringkali kan kita diberikan contoh ya. Umar bin Khattab seperti apa, Abu Bakar seperti apa, amalan para sahabat seperti apa. Betul nggak? Betul. Misalnya Abu Bakar menyedekahkan hartanya berapa persen? Hampir semuanya diberikan. Umar bin Khattab memberikan hartanya berapa persen? 50%, 50%. 50%. Nah, itu kan di satu sisi memberikan motivasi pada diri kita, betul nggak? Kita diberikan motivasi, tuh sahabat 100%, Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya, Umar bin Khattab 50%. Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu menjadi standar Islam? Kalau nggak seperti itu, nggak layak kamu masuk surga. Tidak. Jadi, kita di-compare dengan standar yang tinggi. Ketika kita memberikan standar yang tinggi ini, akan memberikan psikologi yang berbeda nggak kepada orang lain? Saya belum apa-apa, saya tidak selevel Umar, saya tidak selevel Abu Bakar. Pertanyaannya kan gini, apakah Rasulullah memberikan standar Islam itu seperti Abu Bakar dan Umar? Tidak. Tidak kan? Ya, jadi poinnya adalah Rasulullah itu malah memberikan sebuah pesan ketika melakukan dakwah. Jadi ketika para sahabat itu hendak berdakwah, pesan Rasulullah itu sederhana. Apa pesannya? Permudah, jangan mempersulit. Saya ulang lagi pesannya Rasulullah. Permudahlah dan jangan mempersulit. Jadi Islam itu mudah atau sulit? Mudah. Mudah. Yang mempersulit itu siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Jadi siapa golongan kanan itu? Terus mereka akan mendapatkan apa saja? Ya. Fi sidrim makhdud. Mereka berada di pohon bidara yang tidak berduri. Nah, kemudian kita harus paham betul ketika Allah mengatakan pohon bidara yang tidak berduri. Berarti kita harus melakukan riset tentang bidara. Pohon bidara. Ya, kita harus paham betul apa pohon bidara itu. Tinggal searching aja sekarang kan. Mau Google, mau chat GPT, mau YouTube silakan. Mau TikTok silakan. Nah, kalau kita lihat pohon bidara itu ternyata pohon bidara itu terdiri batangnya itu terdiri dari banyak duri-durian. Banyak durinya. Dan buahnya itu kecil-kecil. Ketika kita mau mengambil buah bidara itu, maka peluang untuk kita kena duri itu sangat besar sekali. Ya. Jadi buah ini sangat disuka, walaupun kecil, tapi rasanya enak. Ya. Maka di dalam ayat ini kita diceritakan tentang apa? Bahwa di surga itu kamu kan pengen pohon bidara, ya. Maka di surga itu yang membuat kamu kena ada resiko kena duri, maka itu akan dihilangkan durinya. Jadi makan di surga tidak ada resiko. Kalau kita pahami lebih luas lagi, kalau di dunia kita makan berlebih-lebihan, akan ada resiko nggak? Ada. Misalnya makan yang manis secara terus-terusan dan konsisten dengan jumlah yang besar, akan ada resiko nggak? Ada. Ada. Kena penyakit kita? Diabetes. Iya. Diabetes, ya. Nah, di surga resikonya dihilangkan. Ya. Jadi resiko itu dihilangkan. Kemudian ayat 29. Wa talhim maldud, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
Nah, tadi kan diceritakan buahnya yang kecil, sekarang pohon pisang itu buahnya kecil atau besar? Kecil. Pisang dibandingkan bidara lebih besar mana? Pisang. Pisang. Jadi variasi makanan di surga mulai dari yang kecil sampai yang besar itu juga ada. Dan menyaksikan pohon pisang yang bersusun-susun. Ya, oke. Kemudian ayat 30. Wadhilim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Nah, ketika bicara wadhilim, wadhili, naungan. Nah, kalau kita dalam konteks misalnya dalam dunia kita sekarang, kalau orang itu berada dalam tenda yang menaungi dia, tenda itu simbol apa sih sebenarnya? Satu, simbol kelas sosialnya dia. Ya, di surga itu kita akan mendapatkan naungan dan kita tidak akan merasakan panas dan dingin. Tidak akan merasakan panas ya terutama. Jadi diceritakan di dalam surga itu, kita akan berada di naungan yang memanjang terbentang luas. Kalau kita panas hari, terik hari, biasanya ngiupnya, berteduhnya, kita cari di bawah pohon kan? Dan cenderungnya ketika kita di bawah pohon itu lebih rindang dan lebih dingin. Maka kita akan merasakan itu. Naungan yang terbentang sangat luas sekali. Terus, wama maskun, maskuba, dan air yang mengalir secara terus-menerus. Jadi di surga itu kita diberikan gambaran bahwa kita ada dalam naungan, kayak sedang di puncak gitu, naungan yang sangat teduh, pohonnya rimbun, kemudian di bawahnya air yang mengalir secara terus-menerus. Kalau kita ke puncak tuh ya, atau di daerah tinggi, hotel yang punya akses ke sungai, atau kamar hotel yang punya akses direct langsung ke sungai, harganya lebih murah atau lebih mahal? Lebih mahal. Lebih mahal. Ya, sekarang udah rata-rata di atas 2,5, di atas 3 juta. Ya. Nah, kita akan mendapatkan itu di surga. Sekarang aja di dunia, orientasinya kan orang liburan model hotel-hotel seperti ini, atau villa-villa seperti ini kan. Maka di surga akan mendapatkan itu semuanya. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak. Fakihah itu maknanya apa sih sebenarnya? Fakihah itu adalah buah yang kalau kita makan, ya, kalau kita makan, maka membuat kita itu, kalau kita gigit nih, kemudian kita tersenyum, maka itu namanya fakihah. Artinya, buah yang kita makan yang membuat kita bahagia itu adalah wa fakihatin katsirah. Kita akan berbahagia dengan makan buah itu. Ya. Terus berikutnya. La maqtu'atu wa la mamnu'ah, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Jadi terus-terusan tuh. Jadi jangan khawatir ya ibu-ibu ya. Kalau di sana makan itu tidak akan membuat apa? Gemuk. Membuat gemuk. Jadi makan buahnya terus tuh, tidak terlarang mengambilnya. Kita saja di dunia nih ya, bayangkan ya di dunia. Kita jalan-jalan, biasanya seringkali fokusnya kan kulineran. Betul apa enggak? Iya. Mau jalan-jalan di Indonesia, mau pulang kampung, fokusnya kan kuliner ya. Betul. Ya, mau ke Eropa, mau ke Korea, mau ke Jepang, fokus kita kulineran. Dan kita akan kulineran di surga, boleh memetik di mana saja. Bayangkan surga seluas langit dan bumi. Jadi jalan ke sana kita bisa makan. Jadi nggak usah bawa bekal. Nah, ibu-ibu kalau jalan-jalan kan biasa fokusnya ke tas yang besar-besar tuh, karena menyiapkan bekal. Kalau di sana buahnya tersebar dan tidak panas, jadi tidak perlu pakai payung. Ya, 34. Wa furushim marfu'ah, dan kasur yang tebal-tebal lagi empuk.
Di ayat 34, ternyata ada gandengannya. Kalau kasur empuk, gandengannya apa berarti? Kita akan istirahat, kan? Ya. Ya. Ternyata gandengannya ayat 35. Nah, ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami mereka menciptakan apa? Bidadari secara langsung. Berarti kasur dan bidadari sudah paham kan? Kalau orang dewasa? Iya. Paham. Ya, jadi saya nggak perlu jelaskan. Jadi disiapkan kasurnya, disiapkan bidadarinya. Perlu dibahas lagi nggak? Perempuan akan mendapatkan apa? Kalau ini kan kesannya kan laki-laki. Waktu itu kita udah bahas ya? Iya, sudah. Sudah, oke. Boleh diulang saat biar para ibu-ibu makan. Bikin semangat ya. Oke. Biar balance, Ustaz, biar balance. Ya, oke. Jadi di dalam ayat ini, kesannya kan ini adalah hanya untuk laki-laki. Karena diciptakan bidadari secara langsung. Ya. Jadi bidadarinya secara langsung. Jadi berarti ini kan makhluk baru ya. Secara langsung Allah ciptakan. Nah, sekarang pertanyaannya, kok semuanya orientasinya ke bapak-bapak ya? Ke laki-laki. Perempuan akan mendapatkan apa? Ya. Referensinya sebenarnya ada di surat yang lain. Jadi di surga itu kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Ketika Allah tidak menyebutkan, Allah kan tahu tentang karakter laki-laki dan karakter perempuan. Ya. Contoh sederhananya gini, kalau kita melakukan riset, melakukan survei, jamaah laki-laki dan jamaah perempuan diberikan kertas, diberikan pensil, disuruh menuliskan dalam 1 menit apa yang paling diinginkan. Ya, panduannya adalah apa yang paling diinginkan. Silakan ditulis. Ternyata ibu-ibu masih nanya, boleh lebih dari 1 nggak? Boleh ini itu nggak? Ya. Kemudian laki-laki diberikan waktu yang sama, mereka langsung menuliskan. Dan setelah dikumpulkan, ternyata laki-laki itu ijma. Tahu ijma kan? Hampir sebagian besar sepakat. Pengennya apa? Perempuan. Perempuan. Jadi kalau laki-laki disebutkan mendapat perempuan, saya udah cukup memberikan motivasi saya untuk menuju surga. Tapi kalau perempuan, keinginannya sedikit atau banyak? Setelah disurvei itu ternyata Banyak. listnya banyak sekali. Pengen kelihatan cantik, pengen ini, pengen berbakti, pengen dengan kumpul dengan anak. Jadi keinginan perempuan itu sedikit atau banyak? Banyak. 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 Maka ketika Allah tidak menyebutkan, karena tahu betul, kalau disebutkan pun perempuan akan protes juga. Misalnya, perempuan akan mendapatkan bidadara, misalnya. Terus dalam hati itu akan berpikir seperti ini. Masa sih ke surga pengen cowok doang? Gitu nggak? Iya, Iya. iya. Iya, iya, iya. Iya, hidup nggak cowok doang. Nah, itu kan. Jadi keinginannya sangat banyak sekali. Pengen berbakti kepada orang tua, pengen merawat orang tua, pengen dekat dengan orang tua, pengen merasakan kasih sayang, dan segala macamnya. Jadi keinginan sangat banyak sekali. Maka ketika Allah tidak menyebutkan, bukan berarti tidak akan mendapatkan. Jelas, di surga kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Bahkan Allah sediakan lebih dibandingkan itu semuanya. Jadi jangan khawatir ya. Iya. Ya, Oke. Kemudian timbul pertanyaan, kita akan kumpul dengan pasangan kita nggak? Kalau sama-sama masuk surga. Iya. iya. Bisa iya, bisa nggak, Ustaz? Gimana Allah? Ya. Terus kalau kita kumpul di surga, terus dikasih bidadari, nanti cemburu dong. Nggak ada rasa itu lagi. Iya, kita udah makhluk dengan level yang berbeda ya. Ya, mungkin saja. Oh, kita pasang kita dengan bidadari gitu ya, atau dengan bidadari. Kita bisa senang juga, ikutan senang juga, ikutan berbahagia. Kita kan nggak pernah tahu apa yang di surga itu kan nantinya.
Tapi yang jelas bahwa kita tidak akan merasakan rasa cemburu, rasa sedih di situ. Jadi kita akan happy di situ dan tidak akan bosan juga. Kadang kita berpikir, mengimajinasikan di surga, ya nanti boring dong hidupnya. Nggak ada tantangan. Tenang aja, banyak level kebahagiaan di surga. Oke, 36. Faja'alnahunna abkar. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Jadi gadis yang bidadari yang masih belum tersentuh. Uruban atroba, penuh cinta dan sebaya umurnya. Uruban ini bukan levelnya yang agresif ya. Dia perhatian penuh rasa cinta, uruban itu. Jadi bukan level yang agresif. Ya. Jadi ada malu-malunya yang membuat juga makin penasaran. Maka mereka itu digambarkan di dalam ayat ini uruban atsroba, yang penuh cinta dan sebaya. Jadi nggak akan ada yang lebih tua dan lebih muda ya. Semua levelnya sama. Maka Rasulullah kan waktu itu kan ada hadisnya ya, bahwa di surga tidak ada orang tua. Kemudian seorang nenek-nenek menangis dia. Waduh, saya tidak akan masuk surga. Enggak, nanti semua di surga itu diciptakan itu, dilahirkan kembali, semuanya jadi muda lagi. Jadi yang sakit, meninggalnya karena sakit dan segala macam, itu akan di-create menjadi makhluk yang muda. Oke. Li ashabil yamin. Untuk golongan kanan. Jadi semua itu diperuntukkan untuk golongan kanan. Siapa golongan kanan itu? Thullatun minal awwalin. Sebagian besar dari orang-orang yang terdahulu. Ini beda dengan golongan kanan ya, golongan sabikun ya. Ini adalah golongan kanan. Jadi golongan kanan itu sebagian besar dari orang-orang terdahulu. Bisa nggak generasi kita sekarang masuk sini? Bisa. Maka Allah memberikan sebuah harapan, ayat 40-nya. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. Dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian, termasuk golongan kita juga. Berarti Allah memberikan harapan besar nggak buat kita? Minimal masuk golongan kanan. Gitu. Betul nggak? Betul. Iya. Nah, yang menarik lagi, disebutkan nggak amalan golongan kanan ini? Kalau golongan sabiku disebutkan nggak? Mereka yang paling awal melakukan amal ibadah, kan gitu kan? Nah, yang kita baca mulai dari ayat 27 sampai 40, disebutkan nggak kualitas amalan dari golongan kanan? Tidak. Tidak disebutkan. Nanti golongan kiri itu akan disebutkan kualitasnya sehingga memasukkan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Tapi di golongan kanan ini tidak disebutkan. Artinya apa? Golongan kanan ini dimasukkan ke surga karena rahmatnya Allah. Apakah karena amal kita? Tidak. Bukan. Bukan. Jadi kalau kita dalam dunia berusaha untuk beramal, jadi jangan terlalu percaya diri juga gitu ya. Kemudian arogan dengan orang lain, saya lebih hebat amalnya dibandingkan kamu. Saya layak ke surga. Saya yang paling benar. Sholat saya ini, bacaan saya lebih sempurna segala macam. Kemudian kita merasa bahwa kita lebih dibandingkan orang lain. Bisa jadi orang yang kualitasnya di bawahnya kita, tapi dia benar-benar tulus, bisa jadi dia mendapatkan rahmatnya Allah. Bisa terjadi seperti itu nggak? Bisa banget. Bisa saja bacaannya yang terbata-bata, tapi dia berusaha luar biasa dibandingkan kita yang bacaannya bagus, tapi kita merasa diri kita lebih hebat dibandingkan dia, bisa jadi dia yang mendapatkan rahmatnya Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi pelajaran buat kita apa? Jangan merasa bahwa kita lebih dibandingkan orang lain. Kita sama-sama ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau ingin mendapatkan rahmatnya Allah, berarti kualitas diri kita menempatkan diri kita, ya sama gitu loh. Sama-sama mencari rahmatnya Allah dengan orang lain. Kita di level yang sama. Jadi tidak ada arogansi di situ ya. Ya, silakan. Kadang-kadang kan gini ya, kita itu dalam
keseharian, dalam dakwah, kita merasa bahwa kita lebih nyunnah dibandingkan orang lain. Wah, itu kan bid'ah, ini nggak bid'ah. Seringkali kan kita percaya diri dengan apa yang kita lakukan kan, kemudian menganggap rendah orang lain. Maka kesombongan itu masuk pada diri kita. Ya. Jadi hikmahnya adalah tidak disebutkan ini berarti mendapatkan rahmatnya Allah. Oke. Udah? Kita udah traveling ke surga? Kita lanjutkan sekarang. Ayat 40. Wa thullatu minal akhirin. Bentar. Ayat 41 ya. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri. Ya, siapa golongan kiri ini? Dan mereka akan mendapatkan apa saja hukumannya. Fi samumin wa hamim. Dan mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Jadi ketika disebutkan golongan kiri, kita disuguhkan dengan hukuman yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang masuk dalam golongan ini. Satu, mereka akan mendapatkan angin yang sangat panas sekali. Pernah nggak merasakan angin panas seperti ini? Pernah. Benar-benar kesakitan. Dan kita tidak akan mati. Bayangkan, tempat yang dingin. tempat yang dingin. Dan kita mencari air kan? Ya. Untuk ngadem. Iya. Jadi kalau kita panas dari luar, ya biasanya cenderungnya kan kita langsung mandi supaya kita dingin. Maka ketika kita mendapatkan terpaan angin yang sangat panas dan membuat diri kita, badan itu merasakan kesakitan, maka berikutnya kita akan mencari air, ternyata kita akan menemukan air dan airnya mendidih pula. Bayangkan ya, tidak ada exit, jalan keluar di situ. Kita akan merasakan sakit secara terus-menerus. Oke. Berikutnya, wadhillim miyahmum, dan naungan asap yang hitam. Kalau ada asap, cenderung kita mudah bernafas atau bikin sesak. Bikin sesak. Ya, kalau ada kebakaran di daerah Kalimantan ya biasanya. Ya. Atau tetangga kita bakar asap. Menghirup udara itu nyaman atau enggak? Tidak. Tidak nyaman. Nah, ini naungannya. Jadi kondisinya adalah kena angin yang sangat panas, kemudian air yang mendidih, kemudian nafas kita pun tidak bisa menghirup udara yang segar karena asap yang mendidih. Dan Allah menjelaskan lagi, la barid wa la karib, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Kalau kita ke tempat yang dingin atau subuh hari seperti sekarang ini, hembusan angin itu nyaman nggak sih? Nyaman. Nyaman sekali. Kalau kita baru naik ke puncak gitu, kemudian keterpa angin gitu ya, wah nikmat sekali ya. Nah, di dalam neraka ini tidak ada angin yang sejuk sama sekali. Dan tidak ada yang menyenangkan. Terus ayat 45. Innahum kanu qabla dzalika mutsrafin. Ya, kualitasnya apa sih sebenarnya? Kenapa orang-orang ini dimasukkan ke dalam neraka yang sangat mengerikan ini? Digambarkan tidak ada yang menyenangkan sama sekali. Kualitas diri mereka, sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia, berarti sebelum itu artinya mengacu kepada kehidupan dunia.
Dzalika mutsrafin. Mereka itu hidup bermewah-mewahan. Mereka mencari kesenangan saja. Oke. Apakah hidup mewah itu akan menggiring langsung ke neraka? Ternyata hidup mewah ini yang dimaksudkan adalah memiliki kualitas wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'adzim. Mereka itu terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Ya. Jadi kualitasnya itu. Jadi bukan hanya sekedar kaya saja, hidup mewah. Enggak. Mereka kaya dan terus-menerus mengerjakan dosa yang sangat besar. Oke, sekarang kita akan kaji dua ayat ini ya. Mutsrofin artinya adalah ini adalah golongan elit sebenarnya. Golongan elit dalam kehidupan. Dan menggunakan kesenangannya atau mendapatkan kesenangannya dengan cara yang negatif, dengan cara yang salah. Itu mutsrofin. Dan mereka adalah inisiator dari keburukan. Kalau sabikun, inisiator atau influencer pertama kali yang melakukan kebaikan. Kalau mutsrofin, influencer dalam keburukan. Oke, terus. Mutsrofin artinya juga adalah orang yang punya power. Ya, punya power dan mereka menikmati power itu dan mendapatkan kemewahan. Biasanya orang yang punya power, dia menikmati kemewahan, cenderungnya apa? Ketika secara terus-menerus, mereka akan merasakan yang namanya kebosanan. Mereka akan boring dengan itu semuanya. Sehingga apa? Mereka akan melakukan sesuatu supaya mereka mendapatkan power yang lebih dan kemewahan atau kesenangan yang lebih. Ketika mereka melakukan itu, yang normal-normal saja sudah tidak membuat mereka bahagia, maka berikutnya mereka akan melakukan keburukan yang bisa mengentertain diri mereka. Ya, itu bayangkan, itu adalah mutsrofin. Jadi punya power, punya kekuasaan nih. Harusnya kan dia bahagia, betul nggak? Buruk. 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 Tapi mereka melakukan itu untuk mengentertain diri mereka. Nah, ini masuk mutsrofin. Ya. Bisa dipahami sampai di situ, mutsrofin? Bisa. Jadi mutsrofin itu bisa masuk pada diri kita nggak? Atau hanya sekedar pejabat saja? Bisa. Diri kita bisa masuk juga dalam kategori ini.
Kayak misalnya presiden harusnya kan berkata jujur, betul nggak? Betul banget. Tapi dia juga bisa memanipulasi dengan berkata bohong. Tujuannya apa? Untuk entertain diri. Ya. Dan dia menjadi influencer. Influencer apa? Keburukan. Dia influencer apa? Influencer kebohongan. Maka orang-orang seperti itu, kualitasnya itu akan dimasukkan ke dalam golongan kiri, akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kita saksikan, kengerian yang Allah berikan gambaran kepada kita tentang siksa neraka yang tidak berkesudahan. Dengan angin, dengan air, dengan udara yang gelap, dengan asap yang gelap itu. Tidak akan merasakan kenikmatan apapun. Sebagai balasan, kamu menjadi mutsrofin di dunia ini. Kamu menjadi influencer keburukan. Karena dia influencer, maka akan ditiru oleh orang lain. Betul nggak? Ketika orang lain meniru dia, maka dia akan dapat konsekuensi lagi. Tambahan keburukan buat dia juga. Maka dengan belajar ayat ini, kita akan memproteksi diri kita nggak? Supaya kita bukan jadi influencer keburukan. Maka jadilah influencer kebaikan. Kalau menjadi influencer kebaikan, maka golongannya adalah sabikun. Orang yang pertama kali, influencer itu kan orang yang inisiat awal pertama kali dan memiliki impact yang besar. Ya. Terus, mutsrofin ini ketika mereka punya power, maka mereka juga bisa melakukan donasi loh. Nah, kita akan lihat ya, bagaimana cara kerjanya mereka tuh, mutsrofin ini. Karena mereka kaya, maka mereka memberikan donasi. Donasinya bisa dalam bentuk membangun masjid, membangun rumah ibadah, kemudian mensupport dakwah. Bayangkan, mensupport dakwah. Padahal mereka mutsrofin, mensupport dakwah. Kenapa mensupport dakwah? Jadi bisa disupport tuh dakwahnya. Ustadz-ustadz diberikan bantuan segala macam. Senang nggak ketika mendapatkan bantuan itu? Senang. Dikasih uang untuk bangun pesantren, dibangunin ini dan segala macamnya. Wah, ini donatur kita ini luar biasa nih. Orang yang kaya ini. Mereka soleh, kelihatan soleh, membantu melakukan amal seperti ini. Namun ternyata mereka punya tujuan. Tujuannya apa? Kamu boleh berdakwah, tapi jangan sentuh diri saya. Boleh mendakwahkan sholat, mendakwahkan ini, tapi jangan sentuh area saya. Bisa terjadi nggak seperti itu? Bisa. Maka ulama-ulama yang menjaga marwahnya, mereka tidak mau mendekat kepada orang yang punya kekayaan dan power ini. Karena kalau nggak independen. Betul nggak? Tuh. Jadi memberikan donasi, tujuannya sebenarnya bukan tentang amal ibadah. Tapi sebenarnya apa? Hawa nafsunya dia pengen mengontrol orang lain supaya tidak menyentuh dirinya. Kalau menyentuh dirinya kan berarti mengusik diri kan? Mengusik dia kan? Jadi mutsrofin ini sebenarnya akar masalahnya sebenarnya apa? Akar masalahnya sebenarnya adalah hawa nafsunya dia. Dia melakukan sesuatu yang mengontrol adalah dirinya. Yang penting saya senang, yang penting saya happy. Kalau seperti itu, kita melakukan sesuatu karena dorongan dari diri kita, itu namanya dorongannya adalah dorongan nafsu. Kalau itu terjadi, artinya sesungguhnya Tuhan kita itu bukan Allah. Tuhan kita siapa berarti? Hawa nafsu. Nafsu. Dan kalau kita melakukan sesuatu karena nafsu kita, maka sesungguhnya kita menegasikan Allah, meniadakan Allah. Betul nggak? Betul.
Ketika meniadakan Allah seperti itu, artinya orang-orang ini sudah masuk definisi kafir sebenarnya. Ya, bahkan beberapa ulama mengatakan bahwa kalau kita percaya, kalau kita percaya hasil yang kita peroleh itu karena usaha kita. Nah, kalau kita percaya hasil yang kita terima itu karena usaha kita, maka sesungguhnya itu sudah masuk definisi syirik. Kenapa masuk definisi syirik? Nah, itu kan perlu kita analisa. Karena kita sangat percaya diri tentang diri kita, itu kan nafsu kita sebenarnya. Dan pada saat itu kita meniadakan Allah. Peran Allahnya jadi hilang. Kita tidak mampu melihat kehadiran Allah membantu kita pada saat itu. Maka itu masuk syirik katanya. Dan kalau syirik, ekuvalen nggak dengan kafir sebenarnya? Iya. Tapi jangan dikatakan seperti ini ya. Wah, berarti orang itu percaya diri sekali, berarti kafir dia, keluar dari Islam, murtad dia. Tetap aja KTP-nya masih Islam, betul nggak? Tapi di hatinya dia sudah bercokol kekafiran. Bisa dihilangkan nggak seperti itu? Bisa disembuhkan nggak? Bisa. Bisa, Bisa. tinggal bertobat saja. Kalau kita salah di pagi hari, duhur bisa bertobat lagi. Ya, jadi ini adalah orang yang memiliki kualitas yang buruk sekali, mutsrofin. Hidup bermewah-mewahan dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Ya, makanya orang yang party gitu ya, pesta biasakan di kebun saja ya. Tapi mereka pengen lebih. Maka yang mereka lakukan kan anomali biasanya, betul nggak? Iya. Iya, kan banyak tuh yang nah, sekarang yang lagi ditangkap itu apa tuh? Iya, kelompok Facebook tuh eh, yang sedarah tuh. Fantasi sedarah ya. Nah, fantasi sedarah. Ini mutsrofin. Kan nggak bahagia dengan imajinasi atau fantasi yang biasa, pengen fantasi yang lebih. Maka lahirlah kelompok itu. Akhirnya apa? Mereka terus melakukan dosa itu secara kontinu. Dosa besar itu dilakukan secara kontinu. Ya, harusnya pasangan itu kan berbahagia dengan pasangannya kan, betul nggak? Kalau mau melakukannya, lakukan dengan pasangan. Tapi ada kelompok yang apa tuh? Yang party tapi eh, membawa pasangannya, tapi bisa tukeran. Itu kan dosa besar nggak? Iya. Dosa besar. Jadi mereka nggak cukup bahagia dengan sesuatu yang sebenarnya kamu bisa menikmati itu. Kamu boleh kok sebenarnya melakukannya. Tapi pengen lebih. Dan akhirnya mereka terjerumus kepada dosa yang sangat besar. Kenapa mereka terjerumus itu semuanya? Mereka dikendalikan oleh hawa nafsunya. Yang penting saya bahagia. Ya. Kadang-kadang kita juga menjadikan agama itu hanya sekedar alat untuk memenuhi keinginan kita. Bisa terjadi seperti itu nggak? Bisa. Iya. Harusnya kita tunduk dengan Allah, kita tunduk dengan apa berarti? Keinginan kita kan? Nafsu. Kalau Allah nggak mengabulkan doa kita, wah kita kasih bintang 1. Kan saya sudah sholat, saya sudah puasa, kenapa Allah nggak mengabulkan doa saya? Berarti itu menjadikan hawa nafsu kita di atas kan? Iya. Agama harus tunduk pada keinginan kita sebenarnya. Kalau seperti itu. Maka ketika kita memiliki keinginan, nggak apa-apa kita sampaikan kepada Allah. Tapi ketika Allah menentukan yang lain, maka kita berserah kepada Allah. Oke. Nah, kemudian
Orang-orang yang terus melakukan kesalahan ini, melakukan dosa yang sangat besar ini, berikutnya ketika mereka sudah menikmati kenikmatan yang mereka create sebagai sumber kebahagiaan mereka, akhirnya mereka akan mengatakan ayat 47 ini. Apa itu? Dan mereka berkata, kami itu kalau udah mati, ya udah mati saja. Nggak mungkin lah kami akan dibangkitkan. Apa benar tuh kita dibangkitkan kembali? Itu omong kosong saja. Itu yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa, yang mereka imajinasikan, yang mereka lakukan. Udahlah, nggak usah ngomongin tentang akhirat. Kita hidup sini saja. Nggak akan ada kehidupan berikutnya. Nggak ada buktinya juga. Mereka akan mengatakan itu. Kecenderungan, orang kalau dia punya kekayaan, dia bisa mengontrol segalanya. Betul nggak? Bahkan agama aja bisa dikontrol. Saya sumbang ya, tapi nggak usah ngomongin yang jelek tentang saya. Ngomongin yang baik. Dakwah tapi pesanan. Ya. Jadi ketika orang punya power, mereka cenderung pengen mengontrol segalanya, bahkan mengontrol orang yang melakukan dakwah. Terus ayat 48. Apakah nenek moyang kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula? Ini bukan hanya sekedar pertanyaan apakah, bukan loh. Tak mungkin lah nenek moyang kami yang terdahulu yang mati dulu dibangkitkan. Tak mungkin lah itu. Jadi sebenarnya pertanyaan mereka itu sarkas. Pengen meledek sebenarnya. Jadi bukan bertanya yang benar-benar tulus bertanya ya ini. Ayat 47 dan 48. Kemudian Allah memberikan perintah. Kul, katakan. Innal awwalina wal akhirin. Orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian itu, ya pasti semua akan dikumpulkan ila miqat, pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi ada mikotnya ya. Kalau haji kan ada mikotnya, betul nggak? Umroh ada mikotnya. Iya. Manusia ketika meninggal ada mikotnya juga. Ya, ada batas waktunya. Kemudian ayat 51, sesungguhnya kamu wahai orang-orang sesat lagi mendustakan. Pasti kamu akan memakan zakum. Ya. Famali'u naminhal butun, maka akan penuh perutmu dengannya. Fasyaribu alaihi minal hamim. Setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas sekali. Maka kamu minum seperti unta yang haus minum. Biasanya minum itu nikmat ya. Karena kehausan, maka dia minum air yang sangat panas itu secara terus-menerus. Jika dia minum secara terus-menerus, membuat dia makin menderita nggak? Jadi siksaannya itu angin itu dari luar, fisik ya. Kemudian air menyentuh langsung badan kan? Betul nggak? Ketika diminum, masuk ke dalam badan nggak? Jadi sakitnya itu luar dalam diri kita akan merasakan benar-benar kesakitan. Kadang kita saja meriang ya, atau radang, itu sakitnya kan luar biasa, betul nggak? Panas, pusing gitu ya. Berkeringat kita, nggak nyaman dengan kondisi itu semuanya. Ini mereka akan mendapatkan panas dari luar, air yang menyentuh kulit-kulit mereka, dan ada air yang mereka minum, ada zakum yang mereka makan, semua bercampur di perut kita, dan perut kita tidak akan merasakan sesuatu yang sangat nyaman sekali. Kemudian Allah menyindir, hadza nuzuluhum yaumaddin, itu hidangan mereka pada hari pembalasan. Bahasanya hidangan loh. Nuzul. Ya, 57. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami telah menciptakan kamu. Nah, ini menarik nih.
Kata gantinya sebelumnya menggunakan kata mereka nggak? Itulah hidangan untuk mereka. Ya, berarti gambaran kata ganti itu kan kata ganti pertama, kata ganti kedua, dan kata ganti ketiga, betul ya? Kalau ketiga itu mereka, dia, itu kan berarti kan lebih jauh. Kalau kamu itu kata ganti kedua, itu lebih dekat nggak? Iya, lebih dekat. Ya, sebelumnya siksa neraka itu digambarkan mereka, mereka, betul nggak? Jadi Iya, seakan-akan bukan diri kita, mereka. Kemudian ayat 57. Nahnu khalaqnakum. Kami menciptakan kamu. Kata gantinya menjadi kamu sekarang. Khalaqnakum. Kum. Kalian. Kamu. Berarti mengarahnya kepada siapa ini sekarang? Mengarahnya kepada kita. Jadi dialognya Allah itu bercerita tentang dulu. Ini loh, mereka jauh loh. Sekarang Allah mengingatkan, kami menciptakan kamu. Jadi seakan-akan kita masuk ke dalam dialog ini, kemudian Allah berbicara kepada kita. Falaula tusaddiqun. Maka mengapa kamu tidak membenarkan? Dan perhatikan ayat 57. Ada nahnu khalaqnakum. Ada nahnu khalaqna. Berarti ada dua kata ganti kami di ayat itu. Harusnya ayat ini sederhananya adalah khalaqnakum, kami menciptakan kamu. Tapi ternyata bentuknya nahnu khalaqnakum. Berarti ada dua kata ganti kami di dalam ayat ini. Ada makna yang berbeda nggak? Tentu ada makna yang berbeda. Apa maknanya? Kalau orang nggak yakin, biasanya kita akan mengulang seperti ini ya. Saya akan menghukum kamu. Pertanyaannya, kenapa kita mengulang kata ganti saya dua kali? untuk menegaskan bersungguh-sungguh. Oke, menegaskan bersungguh-sungguh. Dan kita benar-benar mempertanyakan, kenapa sih kamu melakukan itu? Berarti ekspresi Allah apa ini? Kalau kita meminjam istilah kita sekarang, Allah geram ini dengan kita semuanya. Dengan manusia yang nggak percaya gitu. Maka Allah ulang dua kali. Kami menciptakan kamu. Falaula tusaddiqun. Kenapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit itu? Berarti keras nggak teguran di dalam surat Al-Waqiah ini? Keras. Sangat keras sekali. Kemudian baru masuk bagian berikutnya tentang kekuasaan Allah. Ya. Oke, kira-kira itu udah 107 soalnya. Pengennya udah sampai ayat ke 70-an, ternyata nggak nyampe. Oke, kira-kira itu pelajaran kita sampai ayat 57 ya. Berarti kita sudah pelajari secara struktur kejadian hari kiamat ayat 1 sampai ayat ke-6, kemudian struktur kelompok yang kedua adalah manusia dikelompokkan menjadi 3 kelompok, ayat 7 sampai ayat 56, dan 57-nya tentang kekuasaannya Allah, menyadarkan diri kita tentang kekuasaan Allah. Nanti kalau kita masuk dalam kekuasaan Allah itu, Allah akan mempertanyakan, benih yang kamu pancarkan itu, sperma yang kamu pancarkan itu, kami yang membuatnya atau kamu yang membuatnya. Terus habis itu kita akan ditanya lagi, benih yang kamu tanam di tanam-tanaman itu, kami yang menumbuhkan atau kamu yang menumbuhkan. Terus habis itu akan ditanya, air, dibahas tentang air. Habis itu dibahas tentang api. Habis itu dibahas tentang Quran. Ternyata itu ada korelasi semuanya tuh. Sederhananya saya simpulkan ini. Benih pohon, ya, kalau ada air dia bisa tumbuh nggak? Bisa tumbuh nggak?
Sudah tumbuh. Ya. Bisa tumbuh. Oke. Jannah itu surga, maka disebutnya jannah. Jannah itu banyak pohon, kebun. Jannah itu kebun. Berarti kalau kebun banyak pohon nggak? Banyak, banyak. Banyak. Banyak pohon. Oke. Surga itu penuh dengan pepohonan. Tanaman, kalau dengan air, dia tumbuh subur. Oke. Kalau unsur airnya hilang dari tanaman itu akan mati nggak? Ya. Iya, Mati. mati. Iya. Tanaman itu akan mati. Oke. Tanaman itu akan mati, maka akan mudah terbakar oleh api nggak? Iya, mudah. Ya, berarti susunannya pohon, benih, kemudian itu air, maka ini sebenarnya gambaran tentang kekuasaan Allah dan ini mencerminkan juga tentang surga. Clear? Oke, pohon yang kering tanpa air, maka dia mudah dibakar. Api itu simbol apa? Neraka. Jadi Allah menceritakan yang fisik, juga menceritakan kaitannya dengan hal yang spiritual, tentang surga dan neraka. Oke, apa hubungan benih di awal? Allah pertanyakan tentang benih kita, dan apa hubungannya dengan Quran? Kalau pohon tanpa air akan kering dan mudah dibakar. Kalau pohon yang masih ada unsur airnya, maka akan sulit untuk dibakar. Betul nggak? Betul. Oke, manusia benih, kalau dia tanpa Quran maka dia akan kering. Kalau kering maka dia akan mudah untuk dibakar dengan api neraka. Istilahnya manusia tanpa Quran maka akan mengantarkan dirinya kering dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu pelajaran yang sangat dahsyat sekali. Jadi walaupun ya kita sudah belajar ini, belajar agama itu dan segala macamnya, tapi kita nggak Quran, maka bisa jadi hati kita akan keras. Karena kita belajarnya apa? Misalnya hukum dan segala macamnya, fine, itu memang kita harus pelajari. Tapi kalau kita tidak isi dengan Quran sebagai fundamentalnya, maka hukum itu akan kering dan kita akan merasa bahwa kita lebih hebat dibandingkan yang lain dan segala macamnya. Kalau belajar Quran, maka kita seperti pohon yang hidup tadi akan mengantarkan diri kita kepada jannah. Kira-kira itu tuh. Nanti kita akan masuk dalam ayat. Lihat satu persatu. Kira-kira itu saya kembalikan lagi ke Mas Solis. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, jazakallah khairan. Kita sudah menyimak tadi pembahasan tentang lanjutan dari surat Al-Waqiah dan kita sudah diperkenalkan tentang struktur dalam surat Al-Waqiah dan tadi baru pembahasan tentang bagaimana kondisi tentang pembagian golongan manusia yang ada di akhirat kelak ya. Dan tentu ini jadi kabar gembira dan juga kabar buruk bagi kita ya sebagai warning untuk kita apakah kita termasuk golongan yang mana gitu dari tiga golongan yang tadi disebutkan. Tentu ketika masuk golongan yang ketiga ini yang naudzubillah ya, mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari golongan yang ketiga ini. Baik, masih ada waktu mungkin saja sekitar 10 atau 10 menitan gitu. Ya, Untuk barangkali ada yang ingin bertanya 10 atau 15 menit ya. Dan silakan jamaah yang ingin memperdalam tentang ada beberapa pertanyaan lain yang tentu ingin lebih tahu lebih detail tentang bagaimana pemahaman dari surat Al-Waqiah ini ya. Kita baru membahas tentang ini dan barangkali juga ada pertanyaan yang terkait ya dengan surat Al-Waqiah ini, silakan. Kalau saya tertarik ini di dalam pembagian as-sabiqun dengan tadi ashabul yamin gitu ya. Di as-sabiqun itu tidak ada tema bidadari gitu. Bahkan disebutkan wildanul mukhalladun tentang anak-anak ya. Yang orang-orang yang sabiqun itu dikelilingi oleh anak-anak yang apa namanya? Tentu kan as-sabiqun itu punya derajat yang lebih tinggi ya dibanding ashabul yamin ya. Ya. Nah itu bahkan qalilun minal awalin ya, sedikit sekali gitu ya. Qalilun minal akhirin, sedikit sekali dari
kita Right. ini orang akhir ini. Artinya memang orang pilihan sekali yang As-Sabiqun, dan tema tentang surga, gambaran surga di As-Sabiqun itu berbeda dengan yang ada di Ashabul Yamin gitu ya. Salah Ya. satunya saya coba bandingkan, kok ada tema bidadari di Ashabul Yamin, sedangkan kalau di As-Sabiqun itu tidak ada gitu ya. Ada itu malah tentang anak-anak gitu ya. Apakah ya, orang-orang yang As-Sabiqun itu tidak apa namanya, bukan bidadari itu hanya untuk Ashabul Yamin saja gitu, tidak ada untuk As-Sabiqun gitu, atau gimana, atau memang sebuah gambaran betapa sebenarnya yang paling tinggi itu justru adalah anak-anak yang nanti akan mengelilingi gitu ya, menjadi sebuah Oke. kebahagiaan yang lebih besar ketimbang dikelilingi oleh bidadari gitu. Itu gimana saat pemahamannya? Oke. Mungkin silakan dibuka di ayat 22 tuh. Dalam surat Al-Waqiah, Allah mengatakan golongan Sabiqun itu akan mendapatkan apa? Wahurun ain, dan ada bidadari yang bermata indah. Ada juga sebenarnya. Jadi Sabiqun juga di dalamnya juga akan mendapatkan bidadari ini juga. Cuman kalau kita lihat gambaran yang akan didapatkan kelompok Sabiqun itu lebih komplit. Yang tadi Mas Walis katakan, anak-anak yang masih kecil, yang lucu-lucu. Jadi merangkai berbagai macam kebahagiaan yang Allah berikan. Termasuk diberikan gambaran makanan daging. Ya, daging berarti kan yang asin. Sebelumnya diberikan buah-buahan yang manis. Sebelumnya sebagai pembuka itu minuman kayak apa namanya? Minuman yang berasal dari surga yang tidak memabukkan. Ya, jadi ini adalah minuman sebagai pembuka. Kemudian ada buahnya. Setelah makan buahnya, baru disuguhkan makanan yang akan minuman itu dibawa oleh anak-anak kecil yang lucu-lucu. Kemudian habis itu setelah gathering dengan banyak orang, ini kan berarti kan gathering ya, kayak pestanya. Kemudian ada yang private. Private-nya apa? Ya pulang lagi dengan bidadari. Jadi Sabikun itu akan mendapatkan itu juga. Ya, ayat 22 tepatnya. Tapi Kemudian kualitasnya mungkin beda ya, Ustaz, ya. Karena ya, detail banget kalau di dalam As-Sabiqun itu ada hurun ain gitu ya. Kalau di situ kan cuma ya, inna ansha'nahunna uruban abkar ya, gitu, hanya tidak didetilkan secara kualitas, apa memang beda kualitas bidadarinya antara ya. As-Sabiqun dengan Jadi kalau kita lihat secara kualitas bidadari yang sabikun itu bidadari yang bermata indah. Fa'amthalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan dengan baik gitu ya. Kalau itu atsrobah ya. Kalau ini dia bidadarinya elit gitu ya. Matanya indah, badannya atas bawah sempurna semuanya laksana mutiara, tidak ada kekosongan. Jadi ngelihat saja itu udah bahagia. Ini baru ngelihatnya nih Mas Walis. Insya Allah ya. Jadi Ya. jadi jamaah laki-laki mungkin Masya Allah ya, kalau dihadirkan dengan soal wakil ini, memang inilah sebenarnya rezeki yang disebutkan tadi ya. Kalau Iya, eh, paling tinggi ya inilah kenikmatan paling agung, paling tinggi ya ada di surga ini ya. Jadi kalau di dalam kenikmatan apa yang ada kita dapatkan di dunia ini nggak ada bandingannya, nggak seberapa. ya, ya. Silakan jemaah yang ingin kembali mendalami tentang bagaimana kita baru masuk ke golongan manusia ini ya. Eh, Tiga golongan yang tadi ternyata asabikun juga, kabar-kabarnya juga ada wahurun in juga ya, ada Ya. bidadari yang sudah disiapkan oleh Allah. Dan tema bidadari ini memang tentu bukan cara pemandangan kita di dunia saja, karena beda sekali gitu ya. Ketika Allah memberikan satu iming-iming kenikmatan, selalu dikorelasikan apa yang sudah didapat di dunia, walaupun dengan kualitas tentu berbeda. Ini Ya, betul. apakah memang ada satu kenikmatan yang lebih dari itu atau gimana, Ustaz? Sesungguhnya eh, dari apa yang tidak disebutkan di apa namanya di dunia ini. Oke. Apakah ada kenikmatan yang tidak pernah kita bandingannya selalu apa yang kita dapatkan di dunia gitu ya. Kenapa sih kita diberikan gambaran sesuatu yang kita punya imajinasi di dunia? Kan gitu kan pertanyaan sebenarnya. Iya. Sama kalau misalnya gini, kalau misalnya kita pulang kampung, misalnya kita yang di kota gitu ya, kita yang di Jakarta, di kota besar,
kita menyaksikan banyak hal di kota ini. Ya, terus kita pulang kampung. Yang orang kampung itu tidak pernah ke kota besar. Ya, misalnya kita kasih gambaran tentang sesuatu, mereka bisa relate nggak? Hmm. Iya, Kan iya. sulit kan buat mereka bisa relate dengan hal itu. Kecuali kita tunjukkan videonya, kita tunjukkan fotonya, atau sesuatu yang mereka rasakan. Betul nggak? Hmm. Ya, misalnya kaitannya dengan kuliner, atau pemandangan, atau sesuatu experience gitu ya. Ketika mereka tidak punya experience itu, dan kita menceritakan kepada mereka, mereka akan sulit untuk relate dengan diri kita. Hmm. Ya, karena mereka punya pemahaman yang terbatas kan. Yang di kampung Iya. itu kan punya pemahaman yang terbatas, betul nggak? Oke, ketika mereka sudah punya pemahaman yang terbatas, maka kita memberikan contoh itu seperti dunianya mereka kan. Hmm. Ya kayak nasi yang ini nih, rasanya yang ini, pokoknya rasanya mirip lah dengan ini. Padahal beda gitu loh. Lebih enak lagi gitu loh. Betul nggak? Kayak misalnya, orang di daerah supaya lebih gampang dicernanya. Kalau makan sushi, orang di kampung makan sushi nggak? Enggak. Iya. Terus kita kasih gambaran, makan sushi itu enak. Apaan enak? Enak kali. Nah, mereka kan, Iya. kalau ikan setengah matang ini, kamu akan merasakan enak nggak? Iya enak, ada kerasnya, ada empuknya juga, gitu kan? Hmm. Kalau kita ceritakan langsung ikan mentah, mereka udah gambaran, udah mau muntah duluan, betul nggak? Itu makanan Jadi, kucing gitu ya. iya, makanan kucing dikasih kucing mentah, dia makanan kucing. Nah, artinya apa? Kita harus memberikan gambaran yang orang keluarga kita yang di kampung itu dengan apa yang mereka alami, supaya mereka punya imajinasi itu. Ya, kalau enggak, mereka tidak punya imajinasi itu. Nah, Allah ya itu luar biasa, maha luar biasa. Nikmat yang di surga itu Allah create sedemikian rupa yang kita nggak punya bayangan tentang itu, supaya kita bisa melakukan imajinasi menurut versinya kita. Allah yang mendowngrade contoh-contohnya buat kita. Iya. Makanya bidadari yang mata indah. Emang imajinasi kita apa? Orang Turki, orang apa misalnya, orang Arab, orang Amerika, orang Korea yang kulitnya putih. Itu kan imajinasi kita kan? Karena kalau kita tidak diberikan contoh yang kita punya experience di situ, maka kita nggak akan bisa relate. Masya Allah. Kemudian berikutnya, apakah hanya yang dijelaskan Allah saja yang kita akan dapetin? Tidak. Lebih dibandingkan itu semuanya. Bahkan sesuatu yang Allah berikan gambaran dan kita punya imajinasinya, imajinasi kita sampai di sini nih. Sesungguhnya aslinya itu masih di atas itu. Karena kemampuan diri kita tidak bisa mengimajinasikan yang real di surga itu seperti apa. Walaupun kita punya imajinasi di dunia. Jadi istilahnya, gambaran yang Allah berikan di dalam surat Al-Waqiah ini membuat kita sudah impress. Ah, gini ya. Oh, gini ya. Enggak, itu lebih dibandingkan apa yang kita bayangkan. Kira-kira gitu tuh. Nanti hubungannya seperti apa gitu ya. Kalau di dunia kan, kalau dulu orang pacaran dulu kan, datang ke rumahnya saja, ngedengar suaranya, itu udah bahagia. Betul nggak? Iya. Iya. Ngelihat sandalnya saja, udah deg-degan gitu loh. Dan nanti di surga, ini ngelihat bidadari yang bermata indah, ini baru ngelihatnya saja. Udah menimbulkan rasa bahagia yang luar biasa. Ini belum dikasih gambaran menyentuhnya loh, Mas Solis. Masya Allah ya. Jadi motivasi amal sebenarnya bagi kita ya dengan membaca surat Al-Waqiah, bukan hanya dihafal Ustaz ya, tapi juga didalami Di maknanya. dalam. Dan Betul. inilah bagian dari alhamdulillah kita selalu diajak oleh eh, apa Masya Allah nih dengan ayat-ayat Allah ini
betapa indahnya surga, dan itu menjadi sebuah motivasi untuk kita semua beramal soleh, beramal kebaikan, dan tentu adalah balasannya surga. Jazakallah khairan, sadaqallahul alam, yang Ya, sudah jazakallah. kita selama sejam lebih untuk mendalami surat Al-Waqiah. Dan sebelum ditutup, tentu informasi penting tentang ibadah kurban. Nah, ini salah satu amal juga yang tentu balasannya surga ya ketika kita beramal karena Allah, yaitu insya Allah di Dzulhijjah ini kita berkurban insya Allah dengan bahkan lebih dari 8 titik ya, dari diumumkan 8 titik. Ada 11 titik alhamdulillah wilayah yang insya Allah akan kita berbagi dengan saudara-saudara kita di tempat-tempat yang sangat membutuhkan daging hewan kurban dari kita, yang mungkin kita sudah terbiasa makan daging gitu ya, atau di tempat-tempat kita alhamdulillah berlimpah hewan kurban yang dikurban oleh saudara-saudara kita, tapi di tempat-tempat inilah yang kita pilih 11 lokasi ya. Sekarang nambah ada 3 lagi, dari 8 lokasi menjadi 11 lokasi. Kita akan berbagi hewan kurban di tempat-tempat itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita dan kuatkan azam kita untuk berkurban di tahun ini. Baik, dan untuk informasi lebih banyak tentu hubungi Bunda Darmi atau Bunda Nadia ya untuk informasi tentang gembira kurban di MKI ini. Dan alhamdulillah wa syukurillah kemarin kita sudah melakukan safari dakwah ke Bandung. Alhamdulillah satu bis penuh. Kita berjumpa dengan sahabat-sahabat semuanya di Bandung, sahabat MKI maupun jamaah-jamaah di beberapa masjid. Ada Majelis Salman ITB dan juga ada Majelis Husnul Khotimah. Dan mudah-mudahan lain kali kita bisa mengajak Ustadz Khairul Alam untuk bersafari dakwah di beberapa kota, Ustadz. Mudah-mudahan itu berkenan juga ikut mendampingi kita, karena insya Allah menjadi sebuah program rutin dari MKI bersafari dakwah ke beberapa kota, karena kita ingin langsung bersilaturahim dengan para jamaah di sana, baik jamaah MKI maupun jamaah yang memang umum ya, luar gitu, di beberapa masjid, jamaah masjid ya. Kita insya Allah ingin berkolaborasi dan menyebarkan dakwah MKI ini. Ternyata ada kajian tiap pagi dan tiap malam itu dari MKI, yang mudah-mudahan sekarang ini kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu dari para guru kita dengan mudah lewat Zoom gitu ya. Baik, alhamdulillah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا